Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua ya, kali ini saya akan melakukan pemupukan perdana kembali ya. Setelah lama saya tidak melakukan pemupukan di kelapa sawit yang di belakang rumah ya. Nah, ini salah satu pohonnya dan sebagian ada di belakang sana ya teman-teman ya. Dan di sini sudah saya persiapkan yaitu pupuk dengan jenis Vertisop ya teman-teman ya. Ini produknya dari salah satu produk pupuk ya. Nah, di sini kandungan apa aja yang terdapat dalam pupuk ini ya, akan saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Kenapa saya menggunakan pupuk ini? Karena ini tergolong harganya sangat murah sekali ya teman-teman ya. Karena apalagi dengan kita yang mempunyai kos pas-pasan ya, karena harganya hanya sekitar 250.000 kita sudah mendapatkan 50 kilo ya teman-teman ya. Seperti apa kandungannya akan kita sepilkan di sini teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman simak ya, ada kandungannya ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 5 kandungan yang terdapat dalam pupuk ini ya. Mereknya ini ya teman-teman ya. Vertipos ya teman-teman ya. Nah, ini terdapat unsur hara. Yang pertama adalah fosfat P2O5 ya, kandungannya sekitar 20% ya teman-teman ya, 20%. Kemudian ini bawahnya adalah kalsium CaO ya, kurang lebih 15%. Kemudian di bawahnya lagi ada silika SiO2 ya, dengan kandungan 10%. Kemudian ada sulfur ya, dengan kandungan 1%. Kemudian ada juga boron ya, B, dengan kandungan 0,5%. Kemudian paling bawah adalah magnesium MgO ya, dengan berat 0,5%. Nah, ini di sini juga ada anjuran pemakainya ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melihat ya, ini jenis tanamannya. Kemudian di sini ada juga dosisnya. Di atas ini untuk padi ini kurang lebih 150 kilo per hektar ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya ada palawija dan hortikultura ya, seperti jagung, singkong ya. Ini dosisnya 150 sampai 300 kilo per hektar. Nah, untuk tanaman perkebunan bisa buah-buahan ya teman-teman ya. Ini sekitar 150 sampai 500 kilo per hektar. Nah, yang paling bawah ini untuk kelapa sawit ya teman-teman ya. Untuk kelapa sawit ini dosisnya 150 sampai 500 kilo per hektar ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada warna pupuknya warna hitam ya teman-teman ya. Nah, dari beberapa kandungan yang terdapat di sini bisa teman-teman bahwa di sini kandungan yang paling tinggi adalah fosfat ya teman-teman ya. Nah, ini fosfat ini cukup bagus lah. Kemudian di sini juga ada kandungan dari dolomit ya, ada magnesiumnya ya teman-teman ya. Ini sangat bagus untuk kesuburan tanah ya, dan mengembalikan pH tanah. Dan di sini bisa teman-teman dari prosentase ini bahwa pupuk ini mempunyai kandungan nitrogen yang lumayan cukup bagus lah teman-teman ya. Karena kelapa sawit yang akan saya pupuk ini lama sekali tidak saya pupuk, makanya saya tes menggunakan pupuk ini ya. Saya pengen tahu seperti apa sih kadarnya ya, karena biasanya saya menggunakan NPK 1616 ya, pernah juga sekali menggunakan KCL ya teman-teman ya. Makanya kita ingin tahu, saya dapat informasi pupuk ini harganya lebih terjangkau. Seperti apa nanti hasilnya ya, kita akan aplikasikan ya. Dan di sini akan saya perlihatkan caranya ya teman-teman ya, berapa dosisnya akan saya pakai ya. Simak terus ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya warna pupuknya ya teman-teman ya. Dia mempunyai warna hitam ya teman-teman ya, warnanya hitam agak keputih-putihan ya. Di sini terdapat kandungan bebatuan ya teman-teman, karena dia adalah ada dari kandungan Si-nya ya teman-teman, silika, kemudian fosfornya ya. Jadi lumayan cukup bagus lah ini untuk awal mula kita melakukan pemupukan kembali setelah lama tidak dipupuk ya teman-teman. Nah, berapa dosis yang akan saya pakai di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini jumlah pohonnya itu tidak banyak ya teman-teman ya. Ini ada berpencar ya teman-teman ya. Ini ada satu di sini, dua di sana, kemudian yang 12 pohon lagi satu jalur di belakang ya. Jadi 50 dibagi
14 pohon ya, kurang lebih 3,5 kilo ya per pohon ya teman-teman ya. Langsung kita lakukan penimbangan ya teman-teman ya, supaya dia lebih akurat ya teman-teman. Kita timbang ya, penimbangan. Jadi langsung kita di 3,5 kilo ya teman-teman ya per pohon ya. Kenapa saya membeli ini? Karena dari harga dia lebih terjangkau ya teman-teman ya, dan isinya juga lumayan cukup banyak teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang ingin membeli ini ya, apalagi yang punya kos untuk beli pupuk itu sedikit ya, kita cari alternatif ya teman-teman ya. Tapi jangan diikuti yang punya modal ya. Saya karena modalnya pas-pasan ya, kita cari alternatif yang agak murah ya, supaya tetap bisa pupuk ya teman-teman ya. Kasihan pohon kelapa sawit kalau tidak kita pupuk ya. Nah oke teman-teman ya, di sini bisa teman-teman lihat ya, kurang lebih di timbangannya ke error ya. Nah 3,5 kilo ya teman-teman ya. Ini timbangannya ke error, kita kurangi sedikit ya. Oke, kita kurangi dulu, angkat lagi, kita betulin dulu timbangannya. Kalau timbangan bekas ya teman-teman ya. Nah ini kurang lebih 3,5 kilo ya teman-teman. Nah, ini error ya. Apa teman-teman, namanya kita juga punyanya ini, kita manfaatkan saja teman-teman. Nah kurang lebih ya 3,5 kilo ya teman-teman ya. 3,5 kilo. Kita kurangi lagi supaya dia lebih pas ya. Nah ini takarannya kita bisa sama teman-teman ya. Bisa kalau kurang sedikit nanti tinggal kita tambahin. Oke. Nah ini. Nah cukup sekian ya teman-teman ya. Nah ini 3,5 kilo ya teman-teman ya. 3,5 kilo, nah, kurang lebih segini ya. Jadi setengah ember lebih sedikit ya teman-teman ya. Setengah ember lebih sedikit. Jadi ini untuk satu pohon ya teman-teman ya. Oke, langsung kita aplikasikan ya. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih jaraknya 1 meter dari pohon ya teman-teman ya. Langsung kita hambur saja ya. Ini karena lama tidak kita pupuk, langsung kita gaspol dengan kurang lebih 3,5 kilo ya, biar makin gacor pohonnya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman lihat ya. Ini nanti hasilnya bagaimana, kita akan lihat perkembangannya selanjutnya ya teman-teman ya. Oke ya, akan saya lanjut nanti ya. Baik teman-teman ya, jadi pemupukan kita sudah selesai ya, kita hambur seperti ini ya teman-teman ya. Jadi satu pohon ini dapat sekitar di atas 2 kilo rata-rata ya teman-teman ya. Dan 50 kilo ini cukup untuk 14 pohon ya teman-teman ya. Dan kita akan melihat bagaimana reaksinya dia nanti ke depannya ya, apakah ada perubahan yang signifikan ya. Ini karena mungkin sudah 2 tahun tidak saya pupuk ya teman-teman ya, lama sekali ya, karena lokasi ini cukup berair ya teman-teman ya. Nah, makanya kita ada rezeki sedikit, kita coba dengan mengaplikasikan pupuk itu tadi ya teman-teman ya. Ada 5 unsurnya ya teman-teman ya, bisa dilihat di video yang awal tadi ya teman-teman ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat bagaimana performa buahnya masih cukup lumayan ya teman-teman ya. Performa buahnya masih cukup lumayan ya. Kameranya agak kabur ya karena HP-nya HP jadul ya teman-teman ya. Performa buahnya masih cukup lumayan dan buahnya ini besar-besar ya teman-teman ya. Karena ini dulu adalah varietas pelepah panjang ya. Dan buahnya lumayan cukup jumbo ya. Apalagi daerah sini nih buahnya gede-gede teman-teman ya. Karena saking lama tidak dipupuk, akhirnya buahnya tidak begitu besar maksimal ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah teman-teman, jika ingin mengaplikasikan pupuk yang saya sudah pupukkan di tanaman kelapa sawit saya ini ya, teman-teman bisa cari di toko pertanian terdekat ya teman-teman ya. Karena pasti ada itu teman-teman ya. Misal tidak ada, teman-teman cari saja itu, karena sudah tersedia di tiap-tiap kios ya teman-teman ya. Dengan harga yang cukup lumayan terjangkau ya, per karungnya itu 50 kilo 250.000 ya teman-teman ya. Jadi cukup terjangkau lah menurut saya teman-teman ya.
Ini kemarin panenan terakhir kita masih mendapatkan kurang lebih di 2 kintal ya teman-teman ya. Kurang lebih sekitar 14 pohon ya teman-teman ya. 2 kintal dan lumayan lah hasilnya teman-teman ya, bisa untuk beli pupuk kembali ya. Jadi kita putar lagi hasilnya ya, supaya kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Karena saking lama tidak dipupuk, otomatis dari segi pelepahnya sangat keras ini pastinya ya. Karena yang manen bukan saya ya, yang ada anggota yang manen ya. Ini performanya cukup lumayan ya teman-teman ya, bisa dilihat itu ya, buahnya keren ini, besar-besar karena varietas pelepah panjang. Nah, tapi uniknya ini tanamnya ini rapat ya, kanan kirinya mungkin sekitar 3 meteran aja ya teman-teman ya, karena hanya satu jalur aja ini ya. Nah, bisa dilihat ya, ini bisa ditiru ya teman-teman ya, kalau mau menanam di sekeliling rumah. Nah, satu jalur gini aja ya, tapi lumayan hasilnya ini. Nah, ini saya tambahin lagi yang belakang itu Simalungun sama Dampi ya teman-teman. Kurang lebih hanya 8 pohon aja ini. Nah, inilah salah satu keunikan kelapa sawit ya, bisa ditanam di mana saja ya, asalkan teman-teman mau merawatnya ya. Karena kelapa sawit ini cukup mudah dalam perawatannya ya. Kita tahu setiap teman-teman itu tidak semuanya mempunyai lahan, tapi dengan melihat video-video seperti ini, teman-teman pasti akan mempunyai daya dorong semangat ya untuk bisa mempunyai lokasi. Sama teman-teman ya, saya dulu itu tidak mengerti tentang kelapa sawit ya, sama sekali tidak mengerti ya. Kemudian setelah mempunyai satu lokasi ya, dan tahu rasanya, akhirnya kita berlanjut lagi ya, gimana caranya supaya bisa punya yang lebih lagi ya teman-teman. Makanya kita bisa kebeli lagi dan alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah rasanya. Kalau untuk di penopang masa tua sudah cukup ya teman-teman ya. Yang penting kita lakukan perawatannya rutin ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk segi perawatan teman-teman itu tidak usah terlalu fokus ya, apalagi yang ini kan ini belum buahnya belum bisa diambil, makanya sengaja saya biarkan biar dia semak-semak ya, supaya dia tetap lembab ya. Karena tidak ada saya pupuk juga ini teman-teman ya, habis tanam saya biarkan saja. Tapi alhamdulillah sudah lumayan cukup tinggi ya ini. Nah, nanti kalau ini sudah misalnya grade-nya sudah nggak nyampe, baru kita sulam bawahnya lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, lumayan lah untuk menopang pembeli beras ya teman-teman. Jadi seperti itu ya, jadi teman-teman bisa mempunyai semangat ya. Gini teman-teman ya, niatkan bahwa kita ingin mempunyai kebun, niatkan sekuat-kuatnya, kita berdoa ya, berdoa semaksimal mungkin setiap hari, insya Allah itu akan terkabul ya teman-teman, dengan niat yang tulus, dengan doa yang kita panjatkan setiap hari, insya Allah itu bisa ya. Yang penting tulus dari dalam hati ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menyimak video ini bisa mempunyai kebun, yang belum punya dan yang punya kebun bisa nambah kebun lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ingin memberikan saran masukan, silakan isi kolom komentar. Ini hanya video untuk penyemangat teman-teman, dan saya pribadi ingin lebih belajar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.